Gimana? Sudah. Saya menyerah. Ini saya berapa kilo tuh? Ini berapa kilo ya? 2,5 kilogram. Dan saya menyerah. Saya memang tidak cocok menjadi seorang pemadam kebakaran ya. Dan sekarang ini kita lagi berada di Yuda Brahma Jaya Gym. Yuda Brahma Jaya Gym ya. Ini tempat latihan anggota. Ya, maunya seperti itu. Khusus untuk menjaga kebugaran anggota personel pemadam kebakaran penyelamatan Kota Negara. Maunya seperti itu. Berarti ada yang lain latihan di sini? Ya namanya bukan. Maunya seperti itu. Gini, hal seperti ini kan tidak semua mau. Oh. Jadi harus ada sedikit. Ayo. Iya. Berarti sambil misalnya nih belum ada, tidak ada ya, jangan dulu belum ada. Tidak ada yang urgent, telepon dari warga atau apa gitu. Jadi latihanlah di sini. Iya, memang gitu. Keseharian kita kan biar nggak jenuh, diisi dengan yang positif. Walaupun di tempat kita itu ada gamean ya, artinya ada ya mohon maaf nih ada PS5 gitu ya. Ada latihan mungkin berkaitan dengan dunia pemadam kebakarannya, itu kan barang-barang nggak di gudang, barang-barang udah ready. Artinya dia mau latihan bagaimana cara respon time, menyiapkan sarpras di lapangan, menggelar selang atau menghidupkan unit portable, artinya itu bisa. Artinya makanya tidak terlalu mengikat bagaimana anggota itu biar tidak jenuh. Ya, biar tidak jenuh, dia mau istirahat, dia mau main, dia mau latihan, dia mau dia mau apa aja. Hampir menyerupai rumah sendiri. Ya, enak sekali ya di sini ya, bisa nge-gym. Nanti kalau lagi bosan ada PS di situ ya. Tapi dalam kata tanda kutip bilang Bapak harus waspada. Semua tetap dalam posisi kewaspadaan, siaga ya. Semua tetap posisi siaga. Artinya tidak mengesampingkan tugas, karena itu sudah kita buktikan. Apapun yang kita kerjakan pada saat kita bertugas berdinas, pada saat ada panggilan luar biasa, ada kejadian, semua kita tinggalkan. Di sini tidak ada yang tidak merespon. Ya, saya pastikan apabila ada telepon atau apa yang membutuhkan kita bergerak cepat, itu saya pastikan tidak ada yang menunda. Misalnya, udah saya lagi makan, udah saya lagi gym, udah saya lagi main PS, nggak ada. Semua ditaruh, bahkan ada yang ngelempar gitu ya. Itu semua kepada menuju kepada penyiapan APD dan penyiapan unit. Ya. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, dinas atau kantor dinas pemadam kebakaran ini bisa menjadi rumah kedua ya. Nah, untuk Bapak sendiri ya, selain tempat bekerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini apa sih bagi Bapak? Ya, hobi, pengabdian, tentunya ya bekerja ya. Omong kosong lah, mak nggak kerja, omong kosong lah. Kalau kerja kan dapat gaji. Kalau nggak dapat gaji kita hidup dari mana? Iya. Tapi mohon maaf, khusus bagi saya mungkin itu urutan ketiga kali ya, atau kedua. Kerjanya? Urutannya, pertama hobi, ya, kedua bisa dikatakan pengabdian, ya. Karena ini kalau mau kita asal pasang niat bagus, tulus ikhlas, langit pasti dengar. Mungkin salah satu pengabdian kita yang bisa membantu kita nanti pada saat di akhirat memperlancar urusan kita di sana, mungkin salah satunya di hobi ini, ya kan? Tapi ya agak nyentil sedikit lah. Mungkin hobi ini niat itu akan rusak nanti pada saat kita terima gaji. Iya. Ya kan? Ternyata digaji, tapi enggak lah. Tapi kita kan kerja tulus ikhlas, kerja bagian dari ibadah ya. Kita mencari nafkah untuk keluarga kan ibadah. Artinya dalam konteksnya masih berputar di situ. Insya Allah lah. Artinya kita dalam kemasan enjoy dan tadi saya katakan gimana sih kalau hobi itu kita tersalurkan? Iya benar sekali ya. Apalagi sesuai dengan passion kita, Pak ya. Pokoknya kalau kerjaan udah itu hobi ya apapun lah ya. Tidak munafik sebenarnya kalau honor ya. Tapi itu nantilah gitu. Yang penting actionnya dulu. Ini kesukaan saya gitu, ya kan? Tapi yang jelas
makanya tadi saya bilang di sini bukan tempat untuk mencari finansial, materi, nggak ada. Kalau orientasi yang di luar sana ingin mencari materi, salah besar, salah besar. Tapi ini ladang ibadah loh. Ya, di sini pengabdian, pengabdian. Tapi ya itu tadi saya bilang ya, kalau pengabdian karena konteksnya bekerja juga, ya pasti ada lah digaji tadi ya. Kita tidak mengkiri itu. Pasti ada lah digaji ya. Ya, tapi itu bukan yang utama. Tapi tidak semua lah ya. Dari sekian banyak anggota saya, pasti ada tuh yang satu dua orang itu pasti asal kerja itu ada. Iya benar. Pasti. Karena dilihat dari absen kan pasti kelihatan tuh. Asal kerjanya gimana? Ya Datang asal absen turun pulang, ya, asal turun dinas, teman-teman lagi latihan, dia sembunyi di mana atau lagi apa gitu ada. Kayak di sekolah dong Pasti ya, Pak, ya? pasti ada. Kita tidak semua bisa sempurna. Tapi ya saya selaku yang memimpin di sini, saya tidak mau ambil pusing dan tidak mau direpoti atau tidak mau merusak tujuan utama. Karena masih banyak yang bagus, yang baik. Ya, itu yang dibina lah. Ya, Pak, itu yang dibina. Oke, ngomong-ngomong soal pengabdian pada masyarakat pasti ya kan. Nah, soal masyarakat, warga ya. Ini dari Damkar sendiri, bagaimana sih cara Damkar ini merangkul masyarakat untuk berkolaborasi, misalnya dalam penanganan musibah atau penyelamatan gitu, supaya mereka ini cepat sigap gitu. Ya di Pancadharma itu kan ada peran serta masyarakat di pemadam kebakaran itu. Artinya amanat undang-undang juga, peraturan pemerintah juga bahwasanya keterlibatan masyarakat itu harus. Di sini ada 3 bidang, salah satunya bidang pencegahan ya. Di situ ada salah satu kegiatan bagaimana peran serta masyarakat itu terlibat langsung di dalam baik dia mencegah maupun keterlibatan langsung penanganan awal pada saat terjadi musibah kebakaran atau sesuatu emergensi di mana dia itu dibentuk. Misalnya dia dibentuk di RT A. Nah, kalau ada apa-apa di RT A itu dialah yang pertama melakukan penanganan awal. Karena kalau mengharapkan petugas pemadam kebakaran kan dia pasti ada jarak tempuh segala macam. Nah, untuk mendapatkan keterlibatan masyarakat itu ya tidak seperti membalik telapak tangan. Kan warga masyarakat itu banyak juga yang apatis. Itu urusan pemerintah, itu nggak boleh. Kalau semua dibebankan kepada pemerintah, nggak bakalan sanggup. Karena pemerintah pun ada keterbatasan. Dan kami selaku aparat pemerintah yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu mengakui kami tidak bisa semua bisa ditangani dengan cepat gitu ya, dengan walaupun ada respon time 15 menit dengan jarak 7,5 kilo itu harus kami kejar itu hal yang bukan juga tidak bisa, tapi butuh perjuangan untuk melakukan itu. Nah, tapi dengan adanya keterlibatan masyarakat ini agak mengurangi beban kita ya pada saat terjadi sesuatu yang kita butuh mendekati untuk sampai di tempat kejadian kebakaran itu bisa ditangani oleh para relawan yang kita bentuk itu. Setidaknya penanganan pertama lah dulu ya, di situ ya. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak nih, misalnya ada warga nih yang membantu anggota pemadam kebakaran sendiri tapi tidak ada APD dan lain-lain ya, langsung aja gitu. Itu gimana tanggapan Bapak? Nggak boleh, pelanggaran. Nggak boleh karena petugas sendiri kalau SOP-nya dilanggar, dia kan harus menyelamatkan orang. Nah, SOP-nya sendiri jangan sampai dia itu celaka, malah dia diselamatin. Izin dan ada laporan 65 di Desa Sanggulan, Senoni, anggota kita di sana minta bantu 1 menit dan yang Senoni sudah berangkat. Rapat, cuma minta bantu 1 menit lagi dan Besar apinya dan. Oke, Patimura ya geser ya. Patimura yang bergeser. Patimura 1 atau 2? 1 menit. Ya enggak apa-apa, segera aja. Ya. Siap. Ya. Thank you. Oh, ini telepon juga masuk nih. Angkat dulu. Bentar ya. Saya. Bentar ya. Iya. Assalamualaikum Anda. Salam. Ya, Dinda. Ada keluarga telepon terima rapat semua. Oke, merapat itu unit saya yang di Patimura, kan di Senoni sudah yang di Senoni ada tuh. Senoni sudah merapat, terus aku bantu lagi dari Tenggarong berangkat ya. Oh, siap. Oke. Oke, makasih. Yuk.
Ada kejadian di Desa Sanggulan. Jauh. Nah, Itu gimana? Sanggulan ya, unit yang terdekat itu ada di Desa Senoni. Noni. Itu bukan petugas pemadam kebakaran. Jadi Tapi ini yang barusan Rin tanyakan, Iya, iya. ya. Yang barusan Rin tanyakan bagaimana keterlibatan masyarakat. Ini murni asli warga masyarakat yang didukung oleh pihak desa untuk siap mengabdikan diri untuk menjadi relawan. Kita yang ada di sini, dinas, pemerintah, itu cuma menyupport. Kalaupun memang ada sarpras yang bisa kita dukung untuk mereka gunakan, kita dukung. Alhamdulillah kita ada unit, walaupun tidak baru ya. Kita sampai ke sana, kita latih mereka 1 minggu untuk melakukan 1 minggu. 1 minggu upaya. Nah inilah mereka yang bekerja hari ini. Ya kita nggak tahu ya. Ini nggak disengaja loh. Iya, iya. Kita ada acara kegiatan podcast seperti ini, ada kejadian. Artinya ya kebetulan mungkin lewat media seperti ini Tuhan mau tunjukkan kita kerja, apa yang kita lakukan itu murni semua untuk melayani masyarakat. Buktinya masyarakat itu memang harus berperan. Ini buktinya. Iya. Kalau mengharapkan kita dari sini, kan saya harus menggerakkan unit saya dari Pos Patimura. Itu berapa waktu menuju ke Sanggulan? Itu berapa waktu Pak? Saya kurang tahu kalau Senoni dari 30 menit lebih lah. Itu Saya kalau berdebat. iya kalau lancar ya, kalau lancar. Iya. Kalau di jalan nggak ada masalah. Tapi karena unit kita ada di Senoni, kan hanya butuh 5 menit dari Senoni ke Sanggulan itu sudah penanganan awal. Nah ini tadi yang saya katakan lewat beberapa forum media, guna daripada relawan itu penanganan awal. Karena kalau mengharapkan kita pemerintah, kita nggak akan mampu dengan geografis kita yang ya seperti ini Kota Negara. Ya, ngomong-ngomong soal relawan Pak ya. Ya. Ini prosesnya sehingga mereka ini jadi relawan itu bagaimana? Ini semua kecamatan ada relawannya kan ya? Alhamdulillah ada, cuma tinggal nanti yang tadi saya sampaikan, nanti Kota Bangun Darat, ya Kota Bangun Darat ya Kecamatan Baru ya, itu saya Ya. sudah koordinasi sama camat, Bangun Darat. itu camat nanti membantu mungkin dari linmasnya lah. Karena gini Rin, saya bilang dari 100, boleh atau 1000 lah, 1000 masyarakat, itu paling kita dapat 1-2 lah yang pengen, yang bersedia untuk mengabdikan diri. Namanya relawan kan, rela, Yang bersedia. orang yang bersedia tanpa pamrih. Tolong digarisbawahi ya, tanpa pamrih. Ini sulit. Rin, ini kita yang berdinas di sini. Tadi saya ngomong pengabdian. Tapi saya digaji, Rin. Saya digaji. Tapi kalau teman-teman yang relawan yang mau kita bentuk itu siapa yang gaji? Tapi mereka mau. Nah makanya saya teman-teman relawan itu saya sangat, karena mereka lah sebenarnya ujung tombak daripada kita di pemerintah khusus di pemadam kebakaran. Mereka lah ujung tombaknya gitu. Ya. Nah ini harus benar ini, harus benar ngurusnya, nggak boleh cuma dibentuk terus tinggal, nggak boleh. Harus kita bentuk, kita bina, terus kita dukung dengan sarpras-sarpras yang kita punya di sini. Itu pelatihannya langsung ke sini. Pada saat mereka memohon, kita kenalkan ini alatmu nanti. Pada saat kita bawa di sana, kita mainkan di wilayah dia. Tantangan wilayahmu seperti ini, sumber airmu di sini, cara menggunakan alat ini seperti ini. Seandainya terjadi di sini, kamu berapa menit? Semua kita mainkan di mana? Seperti di tadi yang barusan tadi di unit di Senoni, di situ ada Sanggulan, ada Segihan, ada Tanjung Harapan ya. Kalau nggak salah itu desa-desanya satu poros gitu. Itu mereka sudah menghitung. Kalau unit di sini Pak, kalau terjadi di desa ini kami bergeser ke sini agak sulit. Bagusnya di desa ini saja. Itu mereka bantu. Iya. Nah, dari situ aja udah ya, terbangun kolaborasi betul. ya. Nah, dengan saya warga. terus terang secara pribadi dan teman-teman apabila mendapati di tengah-tengah masyarakat itu semangat warga seperti itu, saya lebih semangat lagi. Kalau warga masyarakat itu membawa ke dinas ini satu semangat untuk menjaga daerahnya, saya kasih 2 semangat lah dari sini. Itulah bentuk apresiasi kami di sini mewakili pemerintah ya, pemerintah daerah dalam merespon seperti apa. Tapi perlu diingat dalam konteks kemampuan. Selagi kami mampu, kami akan support. Karena kembali kepada
ini menjaga wilayah. Pengalaman pahit itu terjadi sama saya pada saat saya beberapa hari menjabat jadi Kalak BPBD. Nah, laporan masuk di media sosial bahwasanya terjadi di Desa Muai dulu ya. Itu saya lihat laporan video itu, Rin, itu masyarakat itu ya kebakaran terjadi cuma sepi. Nggak Sepi ada, apanya? sepi. Biasanya kan tolong pemadam. Jadi dibiarin gitu aja? Ya, terus dia teriak kemana? Minta tolong kemana? Karena kita memang nggak ada di sana. Kita nggak ada di sana. Jadi? Artinya warga cuma meratap dah. Warga hanya diam saja, menunggu. Mereka juga belum teredukasi gitu untuk melakukan Bukan belum pertolongan teredukasi, kita belum masuk ke situ. Nah, kejadian itulah besoknya saya rapat. Saya panggil seluruh jajaran waktu itu di BPBD. Saya minta kasih penjelasan sama saya. Ini kenapa? Hari itu juga saya ambil langkah, saya suruh teman-teman mengevaluasi ke desa itu apa kendalanya. Saya minta di Kembang Janggut, kecamatan itu harus ada unit kita sebagai perwakilan pemerintah negara tuh hadir di tengah masyarakat warga yang membutuhkan. Jangan sampai mereka tidak meratapi atau pasrah. Itu tahun berapa, Pak? 2023. 2023. Ya, saya di BPBD masih. Mungkin di awal-awal 2023 Itu di Desa Muai. belum ada. Belum pisah. Belum bisa. Belum masih Belum di BPBD. bisa. Dan pemadam kebakaran tuh masih menjadi salah satu bidang di BPBD, bidang 4 waktu itu. Oke, berarti itu kejadian yang membuat suatu pelajaran, Pak. Welcome party. Selamat datang bagi saya. Semut jantung. Disitulah Berarti di situ itu benar-benar kebakar banyak. kebakaran. Mungkin kalau kita mau lihat jejak digitalnya mungkin ya, kita ketik aja nanti di Facebook atau mungkin di situ. Saya lihat di Facebook. Saya langsung merespon. Karena saya paham tugas saya di BPBD waktu itu ada tempat itu harus bereaksi. Tanggung jawab saya kan sekukar, bukan cuma Kota Tenggarong. Iya. Ini peran saya bagaimana? Ya nyatanya memang kita nggak ada di situ, kita nggak hadir. Nah itulah, setelah itu kita harus jauh berpikir. Sampai hari ini alhamdulillah begitu terpisah, Kecamatan Tabang hari ini sudah punya, ya kan, Ya, pos Tabang Kecamatan ada. Tabang, ada 5 orang personil kita di sana. Kembang Janggut, personil masih tarik ulur, tapi unit sudah ada di sana. Relawan adik-adik Pramuka Peduli dan Linmas saling membantu sudah ada. Terus di Kecamatan Kenohan, Malahan ada. itu 1 unit, ya kan. Di Morawis masih 0. Pertengahan tuh ya. Ya Morawis masih 0. Cuma di kecamatan itu kita di desa mana? Di ilirnya Morawis itu Moramuntai Morawis itu ada desa. Di situ ada relawan. Ada relawan di jalur poros itu. Kemarin mereka sempat berpartisipasi dan mereka koordinasi sama kita. Morawis belum ada, tapi di jalur poros yang arah trans ke Kubar itu ada di sana, itu bisa backup di kawasan sana seperti di mana tuh yang ramai-ramai di jalur itu bisa kita backup. Kota Bangun Barat tadi kita omongkan, Kota Bangunnya sudah ada dan di situ juga sudah ada fireboot untuk air juga ada, ya kan. Daerah pesisir? Pesisir alhamdulillah lengkap. Dari Marangkayu itu ada 2, ada di Prangat baru juga ada, di Morabada ada, di Sanga-Sanga ada, di Anggana ada, di Muara Jawa ada, di Samboja Barat, Samboja Induk juga ada. Oke, yang nggak ada tadi, ini kita boleh ini nggak sih? Itu kenapa? Apakah tadi tempatnya yang belum bisa terjangkau kah? Atau mungkin SDM-nya nggak ada di situ? Saya nggak akan mengatakan SDM ya, nanti Oh iya saya. nanti tersinggung lah. Relawan. Saya mengharapkan mengetuk hati peran serta warga masyarakat. Saya tidak akan sebutkan salah satu daerahnya, tapi saya pernah mendapat jawaban bagaimana sulitnya untuk membentuk relawan di daerah itu. Saya dapat jawaban begini, Pak, itu ada duitnya nggak? Ada honornya nggak? Ada gajinya nggak? Ya, karena kalau kami tidak ada gajinya, tidak ada honornya, kalau kami bekerja di sawit lumayanlah 270 satu hari. Dan saya langsung dibenturkan dengan itu. Ada uangnya nggak? Ada gajinya? Saya dihadapkan, ya, saya tidak akan sebutkan daerahnya. Tapi pada saat saya menawarkan untuk dibentuk relawan, saya sudah diberikan jawaban
oleh wilayah di situ itu seperti itu. Iya. Jadi tadi saya katakan tidak mudah seperti membalik telapak tangan untuk membentuk orang yang mau mengabdikan berpartisipasi di dunia seperti ini. Kenapa Bapak nggak jawab? Nanti kalau ada kebakaran di situ gimana gitu? Ya. Saya yang jawab gitu sih. Kalau Bapak yang jawab kayak gitu habis ya oleh netizen. Jadi kalau kita bicara tantangan, yaitu tadi tidak bisa serta-merta dari kita. Pemerintah tidak akan pernah sanggup untuk mengurus itu secara sempurna kalau tidak dibantu peran serta warga masyarakat. Ya, saya katakan tadi seperti tabang. Tabang itu juga apatis. Saya kan bagaimanapun ada darah tabang juga, ya kan? Jadi mereka datang, ya mereka datang ke sini kan? Ya mereka panggil saya Om gitu kan, Om tolong bantu kecamatan kita Om. Karena kalau ada kebakaran, aduh habis semua Om. Saya bilang, saya mau bantu, orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Kalau orangnya ada, saya akan bersusah payah, akan bekerja keras untuk memenuhi. Bukan cuma Tabang ya, ini kebetulan Kecamatan Tabang yang datang. Selain Kecamatan Tabang juga ada, seperti Marangkayu, saya ngomong tadi juga datang kan, camatnya ngomong sama seperti itu. Ini akan mudah, saya punya target atau punya support di dalam adrenalin saya untuk lebih bekerja keras itu ada gitu loh. Berarti saya, kecamatan ini belum ya. Iya, Daripada barang ada, orangnya nggak ada. Iya. Seperti kata Bapak tadi ya, kalau masyarakatnya semangat, Bapak akan lebih berkali lipat semangatnya. Saya kan kami di sini Dinas Pemadam itu sering mengumpulkan beberapa relawan. Kalau kami ngumpul tuh saya selalu kasih support seperti itu. Teman-teman relawan datang ke sini dengan satu semangat. Kalian pulang saya kasih 3 semangat. Artinya apa? Mungkin ya kami ada kemampuan membantu selang atau membantu nozzle atau kalau memang pas lagi ada unit yang nganggur bisa kita bantu mesin misalkan. Saya selalu seperti itu. Atau APD, alat pelindung diri dari helm sampai sepatu. Kita support. Biar mereka juga menjalankan misinya, kemanusiaannya itu juga merasa dilindungi. Iya benar. Saya aja kalau pakai kayak gini semangat banget. Jadi sayangnya saya tadi tuh ngangkat itu aja nggak bisa, dan belajar nggak bisa ya. Jadi saya menyerah. Cukup saya mengasih semangat aja. Oke, masih ngobrol soal bagaimana kolaborasi bersama masyarakat, warga masyarakat. Nah, saya juga termasuk salah satu netizen yang mengikuti perkembangan dari Damkar ini ya sampai sekarang. Saya melihat salah satu pendekatan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga penyelamatan ini yaitu dari pendekatan bersama anak-anak PAUD ya. Itu gimana tuh Dan? Awal-awalnya gimana? Atau seluruh pemadam kebakaran ada program seperti itu? Ya, hampir semua pemadam kebakaran di Indonesia itu sudah membuka diri. Ya. Yang jadi masalah hari ini mungkin ada beberapa daerah yang memang belum siap itu karena memang keterbatasan tempat ya atau keterbatasan sarpras juga menjadi kendala. Tapi khusus bagi kita di sini dan beberapa daerah di Kalimantan Timur itu sudah melaksanakan itu dengan baik. Nah, khusus Kota Negara kami dari udah beberapa tahun ini 2 tahun ini selalu menerima dari kunjungan PAUD, dari SD, TK, bahkan SMP. Kalau SMA kami yang datang ke sekolah rata-rata kami yang datang karena kalau di SMA itu mereka langsung minta penanganan awal pada saat terjadi krisis di lingkungan sekolah. Misalnya ada kebakaran skala ringan di salah satu ruangan, kita langsung mempraktekkan bagaimana mereka harus mencari posisi aman, memberikan ruang gerak petugas pemadam kebakaran kalau datang. Artinya kan kaitannya dengan pada saat mereka melakukan parkir kendaraannya di lingkungan sekolah juga harus nggak boleh sembarangan. Itu juga sudah sampai ke sana kami. Nah ini tadi soal parkir? Ya soal parkir juga mempengaruhi di dalam. Nanti kan sekolah kalau nggak connect sama hal-hal yang nanti ke depannya itu sesuatu bisa saja terjadi dengan konteks bencana musibah kebakaran. Kalau nggak menata. Bener. Ya. Nanti kalau ada kebakaran susah gitu. Iyalah, mobil saya kan rata-rata gede tinggi. Nanti sekolah mungkin karena anggaran ada berlomba-lomba bikin pintu gerbang.
ternyata pintu gerbangnya sempit dan rendah. Akhirnya kan malah menyulitkan kalau terjadi apa-apa. Iya. Ini juga menjadi catatan, ini harus saling koordinasi juga. Dan itu sudah kita lakukan. Yang gangnya kecil juga jangan pakai gapura yang pendek. Ya, bukan kita melarang gapura ya, tidak. Kita kan memikirkan yang ke depannya Iya, ya kan. iya. Ya, dia pikir yang terjelek lah. Ya, Kan termasuk dia- kabel-kabel juga melintas jalan itu juga PR. Aduh, Ya. sekali ya. Karena unit kita kan tinggi, karena dia bawa air, bawa tangki besar gitu kan. Itu juga salah satu kendala. Tapi keterlibatan masyarakat itu lagi tadi saya sampaikan bahwasanya yang kita harapkan selain dia terlibat di dalam penanganan lewat relawan, peran serta aktifnya memberikan laporan cepat itu lebih penting bagi kami. Karena penanganan itu respon time saya jamin. Anggota saya yang melakukan piket maupun tidak piket secara on call itu saya jamin naluri mereka dalam memberikan bantuan dalam ada musibah itu luar biasa, tanggap. Ya. Luar biasa. Tapi kendalanya kan kalau dilaporin lambat itu juga jadi masalah. Makanya harus cepet-cepet. Cepat ya. lapor, nggak usah kalau Nggak memang usah nunggu dulu itu apinya gede. bukan. Kalau hobi sosial media tunda dulu live-nya. Lapor dulu baru live. Itu live dulu. Jangan. Ya kan? Nanti kalau udah ini baru live-nya. Jadi gini Rin, jadi kenapa saya berani ngomong gini, pernah, bahkan ya enggak juga terlalu sering lah, kalau sering kan sering terjadi musibah, pernah kami itu mengetahui kejadian kebakaran, itu dari live orang di sosial media. Telepon nggak ada masuk, laporan nggak ada masuk, begitu teman-teman kan scroll kan, Iya, lihat iya. ini di mana. Jadi tahunya kami itu dari ya Live tadi. ya nggak salah juga, artinya kan nggak salah juga karena dia live lah kami tahu. Oke. Tapi saran kami Lapor lebih dulu. bagus, ya bagus lapor dulu baru live. Oke. Itu pengen kami ya, karena kami butuh cepat lapori, karena Biar damkarnya cepat responsifnya penanganannya, juga cepat cepat. penanganannya. Oke, baik, tahan dulu Pak. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini memang nggak ada berhentinya sih kalau ngobrol sama Pak Pidau Rasani soal pemadam kebakaran ini. Kita break terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi. Ya, tadi kita sudah membahas terkait kolaborasi bersama pelajar-pelajar ya. Dan tadi saya sudah bertanya soal pelajar sosialisasi atau interaksi ya, lebih interaksi kepada pelajar PAUD khususnya ya. Nah, ini mungkin berkaitan nih soal unit-unitnya yang menurut saya lucu dan imut-imut di sini ada ya. 2 unit yang sering saya lihat ketika ada suatu musibah, mereka itu uniknya itu ada sebuah ikon dari kartun atau superhero. Itu mungkin berkaitan nggak sih sama kolaborasi atau interaksi bersama pelajar-pelajar ini? Ya, pastinya seperti itu ya. Karena kita sadar kita ada kunjungan, dunia anak itu harus masuknya dunia mereka juga. Kan kalau kita bicara masa dunia pemadam kebakaran ini kan dunia dewasa. Toh orang dewasa pun harus kita sampaikan dengan penuh kehati-hatian biar dia paham. Apalagi anak-anak. Nah, pada saat awal ada kunjungan anak-anak TK di sini, anak-anak PAUD diterima oleh beberapa orang penyuluh kami gitu ya, yang mengerti akan memberikan edukasi. Saya tuh ngelihat, saya lihat. Bahkan saya aktif gitu ya. Saya lihat bahasanya terlalu tinggi untuk anak-anak itu. Iya. Kan, Jadi ini kita permudah dengan ya anak-anak itu kan dunianya dunia bermain. Iya. Dunia Dan bermain. mereka lebih ke apa ya? Yang mereka lihat saat ini gitu ya. Iya, jadi kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau kita pengen mereka itu mengerti siapa kita, ya, apa kerjaan kita. Jadi mereka nggak akan mengerti ini namanya nozzle,
ini namanya host, ini namanya bar, nggak akan mengerti. Jadi kita harus merubah pola. Jadi sudah beberapa waktu terakhir pola sudah berubah, sistem pengajarannya pun penyampaiannya pun kita lewat seperti animasi tentang pemadam. Jadi bukan lagi penyampaian oleh instruktur kita yang terlalu tinggi kan. Oke, berarti mereka datang ke sini ada sebuah tontonan. Ada, kami masukkan dalam satu ruangan dulu. Begitu datang kita masuk 6 ruangan, mereka akan menonton dulu anak-anak animasi pemadam. Setelah itu mereka keluar, baru mereka menyaksikan bapak pemadam itu kalau lagi siaga, kalau ada panggilan darurat dia melakukan ini, bahkan dia meluncur dari luncuran seperti itu yang dari itu besi yang kita turun. Nah, ini baju pemadamnya, baru seperti itu. Nah, setelah itu baru mereka main dengan dunianya lah, dunia air ya, senang mereka. Nah itu. Nah, berkenaan dengan tadi unit, ya itu harus menjadi daya tarik. Ada ikonik seperti warna, perempuan pasti suka pink. Iya. Nah, biru Sonic seperti kartun-kartun begitu kan. Nah, juga robot yang unit saya yang ada di pos Patimura kan itu ada Gundam sama ada Transformer itu. Jadi bagian daripada ya saya bilang inovasi. Ya, inovasi. Itu menjadi daya tarik. Apalagi kalau kita ke kecamatan, itu antusias anak-anak itu ya terlepas daripada mereka terima atau tidak. Saya menganggap membuat anak-anak itu senang itu sudah sangat senang ya. Ya betul. Apalagi kalau ngelihat biasanya juga anak itu kalau melihat damkar itu pakai baju lengkap, keren sekali. Ya karena jangan lupa damkar itu profesi loh ya. Damkar itu profesi. Di sudut dunia manapun ada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, fire and rescue. Itu di sudut dunia manapun. SOP-nya sama. Alat pelindung dirinya sebenarnya sama. Harus ABC itu sama. Dia setara profesi dengan army, polis, medis, ya kan, dokter ya, pemadam kebakaran, pilot, itu sama. Buktinya apa? Buktinya dalam permainan anak-anak yang dijual di toko-toko mainan itu ada mobil pemadam-pemadaman. Terus sosok main patung-patung petugas pemadam, cerita-cerita kartun pemadam, itu menandakan bahwasanya pemadam kebakaran itu salah satu tugas yang memang menjadi salah satu profesi yang memang luar biasa. Iya. Ya, di Indonesia ini kan mungkin ya baru tren-tren sekarang lah. Sebenarnya sudah lama sih. Waktu saya anak-anak juga dunia pemadam itu sudah ada, tapi hari ini kan dikemas. Saya lihat juga seperti tontonan-tontonan kita, seperti kelas saya pun diedukasi oleh perkembangan, karena pemadam kebakaran kan berkembang terus. Saya pun terus mencari edukasi untuk saya, untuk anggota. Perkembangan pemadam hari ini seperti apa? Nah, makanya berkenaan dengan PAUD tadi, saya hanya berpesan dengan teman-teman yang mengurus itu untuk menyampaikan kepada anak-anak kita itu bahwasanya jiwa penolong itu harus. Jadi kalau dia ingat di sini, ingat pemadam, pasti orientasinya suka menolong. Ya. Kalau dia suka menolong, pasti Pak Pemadam. Harus kita sampaikan seperti itu. Kalau dia sudah melekat di dalam pikirannya, itu akan tumbuh nanti. Bagaimana dia hidup sosial bermasyarakat, betapa pentingnya menjadi sosok yang suka menolong, menjadi penolong dia. Bukan berarti dia harus jadi pemadam, tidak. Mempunyai jiwa penolong saja itu sudah sangat berarti kalau kita hidup di tengah sosial bermasyarakat kan. Ya, artinya jadi bukan menjadi sosok pribadi yang nanti tumbuh menjadi orang apatis. Ya. Bukan urusan saya, itu tanggung jawabmu, gitu kan? Ya tidak boleh seperti itu. Ya, tapi sebelum ada inovasi ini dari masyarakat sendiri mungkin pandangannya kepada damkar ini kayak kaku gitu ya kan. Tapi dengan adanya inovasi sekarang ini, pendekatan terhadap masyarakat semua lini ya, dari semua lini ya, itu bahkan usia dini. Ya, saya rasa bukan juga kaku, Rin. Mungkin dulu-dulunya itu mereka belum siap.
belum siap dengan sarpras, belum siap dengan tempat untuk menerima. Iya benar-benar. Ya, belum lagi mungkin ada sesuatu yang mungkin memberatkan bagi pengunjung, bagi sekolah mungkin memberatkan. Nah, jadi itu juga harus kita clearkan. Artinya pada saat mereka berkunjung ke tempat kita, itu gratis full. Emang sebelumnya nggak gratis? Oh, saya nggak mengatakan begitu ya. Karena saya selalu ditanya biaya, Pak. Kami akan berkunjung hari ini suratnya dengan Tapi jumlah gratis. ya dengan jumlah sekian orang. Kira-kira berapa, Pak? Artinya kan begini, kalau ada tawaran berapa, saya langsung berpikir, oh apakah memang ada tarif? Saya buka peraturan memang nggak ada. Kita ini tidak pernah menerima uang, menerima tarif atau ditugaskan oleh pemerintah sebagai OPD pungut gitu ya, nggak ada. Aja kita memang harus gratis melayani itu. Nah itu saya pastikan bahwasanya waktu di BPD saya pernah membuat surat edaran kepada seluruh sekolah baik dari tingkat PAUD sampai ke SMA. Kalau memang ada kepentingan, keperluan berkenaan dengan edukasi kunjungan untuk di BPBD waktu itu dunia pemenang kebakaran itu tidak dikena apa-apa, gratis. Tidak ada kena beban biaya minyak, beban ganti apar tuh nggak ada. Semua gratis kita tanggung. Karena sifatnya edukasi dan kami butuh mereka sebagai penerus, sebagai penjaga ya ke depan di tengah-tengah masyarakat. Itulah harapan kita. Ya kita di sini tidak berharap ada kejadian, tapi minimal orang-orang yang pernah ke sini, anak-anak yang pernah ke situ, mereka tahu bahaya api itu. Kalaupun ada api, mereka bisa memahami, oh waktu ke pemadam ada kejadian seperti ini nggak boleh panik, ya kan? Harus cuma diginikan sudah mati, kan seperti penanganan kompor gas bocor, kan sangat simpel. Jadi tidak perlu cari langsung disiram air, nggak perlu. Hanya sekedar asal tahu caranya, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah selesai. Nah kalau mereka sudah pernah tahu itu kan kita dimudahkan di sini selaku petugas. Itu juga salah satu menekan bagaimana cara kita menekan jangan sampai kejadian kebakaran itu terjadi. Jadi kita juga di sini jangan bangga alat kita lengkap tapi kebakarannya sering. Jangan bangga. Kesuksesan kita itu bagaimana cara menekan kebakaran jangan sampai terjadi. Makanya ada bidang pencegahan. Kalau kita alatnya lengkap, tapi kebakarannya setiap hari, berarti perlu kita evaluasi. Serem juga sih Pak. Ada apa? Habis itu kalau Ya kan? setiap hari. Iya, ada apa? Oh jangan. Di DKI Jakarta ya, dengan luasannya itu sehari itu 6 Bisa sampai terjadi, 7. bisa terjadi kebakaran. Setiap hari itu 6 sampai 7 yang Setiap pernah. hari? Iya, setiap hari yang sebanyak. Kami kan punya asosiasi. Kami punya grup se-Indonesia. Teman-teman di DKI Jakarta itu nggak pernah libur. Sehari itu ya tadi saya baca 6 sampai 7 dalam bulan-bulan terakhir. Begitu seringnya terjadi. Utara, selatan, timur, barat ya, masing-masing tugasnya. Itu selalu ada kejadian kebakaran. Ya padat Jakarta ya. Padat. Nah, kita kan belajar dari sana. Mumpung daerah kita belum terlalu padat, kita masih bisa menerapkan pola-pola seperti apa kebakaran jangan sampai terjadi. Karena pada saat tadi kita singgung kepadatan penduduk itu menjadi risiko terbesar untuk terjadi kebakaran, itu jangan sampai juga pada saat kita masih punya ruang untuk menata, ya kan? Karena kaitannya nanti dengan penataan. Kebakaran itu terjadi, tadi saya bilang, jangan bangga kita punya alat yang hebat, orang yang hebat, tapi kebakaran sering terjadi. Berarti ada kegagalan kita, pemerintah daerah dalam konteks pencegahan. Pencegahan bukan hanya sekedar ada dunia pemadam, bukan. Di situ tata ruang juga ada. Membangun rumah seperti apa, jaraknya segala macam kan seperti itu. Artinya gini, sebelum itu terjadi ya kolaborasi antar OPD itu juga harus gitu. Betul Nah, sekali. jadi makanya tadi edukasi tadi kita butuh. Anak-anak tadi ya kalau kita mau ruangnya terlalu jauh kan anak-anak SD, SMP itu pernah ke sini. Mereka sudah tahu api itu kecil ya sahabat, tapi kalau sudah besar kan musibah, malapetaka. Jika mereka juga harus tahu, jadi jangan main-main korek, kembang api. Khususnya kan kembang api kalau di bulan Ramadan tuh sering kita kembang api, kecolot gorden, kecolot kain, apa itu kan yang membesar. Itu juga karena mereka sudah pernah di sini, mereka juga pernah melihat betapa bahayanya api itu, ya mereka akan menghindari. Kita dapat target misalnya setahun itu sekian ratus anak.
lumayan lah ya. Dan itu Lumayan. bisa membuat kepanikan berkurang, Pak ya? Ya menurut orang tua yang pernah curhat ngomong-ngomong ke kita, bahwasanya bahkan orang tua mereka tuh pernah dikasih suatu sama anak-anaknya. Wah mah itu hati-hati rokoknya nanti kebakaran gitu. Oh, itu kan malah mereka yang artinya kan ini kan mengingatkan ya, gitu ya. artinya kan ini kan suatu langkah maju lah. Iya betul sekali. Karena mereka pernah ke sini TK oleh teman-teman yang menyampaikan mengatakan api kecil itu sahabat, begitu sudah besar kan berbahaya. Itu kan melekat. Jadi orang tuanya yang merokok, hati-hati api rokoknya ya, nanti kebakaran. Pesan bapak-bapak kebakaran. Begitu ke dapur, mah hati-hati ya, nanti kompornya nanti kalau nyambar itu kebakaran loh mah, kita mau tinggal di mana. Bahasa-bahasa seperti itu sudah disampaikan oleh anak-anak yang pernah berkunjung ke Iya, dan itu damkar. ngena banget ke orang tua Kena ya, kan, Pak ya? artinya ya orang tua juga harus yang ingatkan. Iya. Jangankan begitu Rin, saya ini kan petugas kebakaran. Tidak luput juga dari kelalaian itu. Karena kelalaian itu bisa terjadi sama siapa saja. Termasuk pemadam kebakaran ini sendiri. Dan saya pribadi juga di rumah tuh sering mengingatkan bagaimana di rumah itu kalau sudah kompor dinyalakan, tuntaskan sampai selesai. Jangan pernah meninggalkan kompor dengan alasan apapun. Terima telepon, buka pintu ada tamu, jangan. Begitu ada kejadian, tutup cepat. Begitu ada panggilan, tutup cepat kompor. Jangan ditinggalkan. Itu sering terjadi. Dan itu tidak memandang siapa. Itu di rumah siapapun. Ya, itulah liku-liku untuk berkolaborasi bersama warga ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, tadi katanya gratis. Itu berarti asal ikut prosedur. Prosedur misalnya bersurat gitu. Ya. Iya kan? Dan ketika juga warga yang ingin meminta pertolongan juga itu kan tidak dipungut biaya. Ya gratis, Rin. Gratis lah. Gratis. Jadi Gratis. Orang minta bantu apa aja itu gratis. Karena tadi saya ulangi lagi. Dinas kita tidak diberikan amanat oleh negara untuk penerimaan. Mau kas daerah, mau PAD, mau apa, tidak diberikan beban. Nggak ada alasan kita mungut uang. Itu nanti pungli. Tapi kalau misalnya saya minta tolong nih ambilin sendal saya di atas genteng, ada tuh kejadiannya kayak gitu loh Pak. Sering. Anak kecil. Iya. Terus orang tuanya ngasih ini buat uang makan atau transportasi, itu nggak apa-apa kayak gitu kan? Ya, Itu nggak masuk pungli kan? Ya, saya kembali kepada ini ya, niat, ya kan, niat. Kalau memang dia mau bersedekah dengan anggota, merasa berterima kasih, saya juga nggak bisa bilang apa-apa, ya. Tapi saya sampaikan kepada warga masyarakat, jangan juga membiasakan, karena asal muasal uang itu timbal balik itu sepertinya asalkan dari seperti itu. Tapi saya tidak berani jauh atau menjustifikasi itu benar atau salah. Ya, saya itu sampel saja. Kalau dia mau bersedekah gitu ya dengan personal anggota saya, itu rezekimu lah. Kan kamu nggak minta. Ya. Ini mungkin saya sampaikan. Anggota saya dari rumah mau ke kantor. Terus dia mampir ke pom bensin. Dia menggunakan baju kaos bertuliskan damkar. Pada saat dia ngisi, itu ada mendengar teriakan dari mobil orang. Apa tuh teriakannya? Mas, manggil petugas SPBU. Uangnya jangan diterima. Nanti saya yang bayar. Anggota saya kaget. Siapa? Kenapa Om? Enggak, kemarin teman kamu damkar mungkin itu datang ke rumah saya ada ular masuk. Itu saya kejar, mereka nggak mau terima uang saya. Nah hari ini kamu kan bagian damkar, saya yang bayarin uang bensin kamu. Enak ya. Segitunya Rin, hari ini kepercayaan warga masyarakat dengan kami. Iya, luar biasa. Dan kami tidak akan merusak itu. Ya, pesan saya itu keras dengan anggota saya, baik lewat ngobrol, lewat apel ya, itu keras. Jangan rusak kepercayaan masyarakat dengan hal-hal yang tidak prinsip. Karena kepercayaan masyarakat dengan kita itu sudah sampai di titik itu. Semuanya menyeluruh ya. Kepercayaan masyarakat yang tadinya anggota lain yang membantu, tapi anggota lain juga ikut berimbas. Menerima. Ya, menerima daripada kebaikan teman, itu teman yang lain menerima.
Bahkan sebaliknya, akibat keteledoran teman, dampaknya nanti juga bisa kena ke teman yang lain. Itu saya selalu sampaikan. Ya mungkin lewat forum ini saya juga minta maaf. Kalau ada hal-hal yang di luar kendali saya, monitor saya, itu bukan arahan dari kami dinas. Tadi sudah jelas dinas kami tidak boleh menerima sesuatu dari apa yang sudah dikerjakan. Karena kita memang sudah diamanatkan untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Tapi kalau memang ada warga masyarakat ingin memberi makan, minum, saya rasakan wajar aja lah ya ngasih minum. Iya, silakan minum dulu. Iya. Karena mungkin tadi kecapean habis Iya. ngambilin sendal Iya. ya kan. Kalau gitu saya boleh pakai baju ini, saya kasih aja ya. Iya. Siapa tahu itu petugas damkar nah gitu kan. Baru bensin saya diisikan. Tapi kan kelihatan nanti orang-orang nanti di SPBU ngelihat nih pas naik motor kan pasti itu pas lihat kok bajunya damkar. Tapi ototnya kok kecil. Wah, apa tapi ya kan? Tapi ya kan? Ya, tadi kan ini kan ya dia kuat, tapi kalau damkar kan pas Bang, satu isi minyak. Wah, pasti tuh orang damkar. Kenapa? Itu tangannya itu pasti itu pegang nosel selang kuat kan. Guyon. Oke, baik terakhir karena tema kita hari ini berkolaborasi dengan warga masyarakat, apa yang ingin Pak Apek sampaikan kepada warga masyarakat? Ya, jangan malu sungkan ya. Kalau memang ada masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan, tanda kutip nih, dalam mengerjakan sesuatu, daripada membahayakan diri sendiri atau warga di sekitarnya, hubungin saja teman-teman yang damkar, piket. Mungkin kami bisa memberikan sedikit bantuan lah. Karena kami bukan hanya membantu, kami juga meminimalisir jangan sampai terjadi fatal. Sebelum ditutup saya ingatkan contoh, kami sering hanya sekedar memasangkan regulator gas masyarakat. Karena khawatir ketidakyakinan warga masyarakat, Pak, kami nggak yakin masang, siapa takut bocor. Akan meledak gitu. Iya, ya kami datang. Daripada ini membawa musibah terhadap tetangga, ini Benar. ya kan kami datang memastikan bahwasanya pasangan itu betul. Enggak. Sekali lagi, kami nggak ada kerugian materi, tenaga dalam memberikan bantuan. Tidak ada sedikit pun kerugian. Jadi tidak ada alasan kami menolak. Kecuali itu berisiko. Pak, tolong tebangan pohon, tapi ada kabel listrik di atasnya. Kami kan juga nggak mau kan, mati konyol kan. Ya lapor PLN dulu lah. Atau Pak, ambilin tapi di situnya ada singa. Ya enggak lah. Ya kan, artinya dalam kami yang memberikan bantuan pertolongan dalam konteks kewajaran dan sesuai dengan kemampuan kami. Kalau kami tidak mampu, tidak bisa, kami juga tidak akan memaksakan. Dan warga masyarakat paham. Jadi juga tidak mereka, Pak, kalau memang nggak bisa berbahaya juga. Seperti kemarin, HP tenggelam di Luah Duri, kedalamannya lebih dari 15 meter, kami juga nggak mampu. Karena saya tahu ketahanan anggota saya hanya batas di 12 meter atau 10 meter penyelaman. Di atas kedalaman itu mereka nggak sanggup. Saya mengukur, karena latihan mereka kan seperti itu. Saya anggota saya dan sampaikan kepada yang melapor, mereka paham. Oke, baik ya. Tadi serba-serbi ya mengenai tema kita hari ini kolaborasi bersama masyarakat. Tuh, memang gratis ya sebenarnya bantuan atau kalian boleh minta tolong kepada Disdamkar Matan ya. Tapi ya sesuai lah ya. Maksudnya kalau bisa kerjain sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk membahayakan diri sendiri atau mungkin berbahaya kepada warga sekitar, bolehlah ya telepon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan gitu ya. Telepon nanti gratis kok, tenang aja gitu ya. Nanti Pak bantuin saya ya. Pak, tolong isiin bensin saya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Pida Hurasani. Terima kasih Rini. Lancar pokoknya ya. Amin. Dan sampai di sini perjumpaan kita hari ini bersama Bapak Pida Hurasani. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.